Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor sebagai materi lanjutan di listrik statis. Sebelum kalian semua menyaksikan video ini, terlebih dahulu jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini tambah berkembang. Dan mudah-mudahan kalian semua sudah menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan terhindar dari virus yang sedang mewabah, yaitu virus corona ataupun virus COVID-19. Baik, sebagai pengantar pada kesempatan pagi hari ini, metode pembelajaran daring ataupun dalam jaringan tentang kapasitor. Sebelumnya akan Bapak sampaikan secara singkat saja kapasitor itu apa. Kapasitor atau kondensator adalah peralatan listrik atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam waktu yang singkat atau mungkin untuk dibebaskan kembali dengan cepat. Nah, ini yang dikatakan kapasitor. Banyak modelnya, ada yang kaki 3, dan seterusnya. Di setiap alat elektronik pasti akan dijumpai yang namanya kapasitor. Kemudian kapasitor ini banyak sekali jenis-jenisnya. Ada yang dikatakan berdasarkan elektriknya, ada yang namanya kapasitor, contohnya kapasitor mika, ada kapasitor kertas, ada kapasitor keramik, ataupun ada juga kapasitor elektrolit dan kapasitor udara ataupun jenis-jenis kapasitor yang lainnya. Nah, ada juga beberapa kapasitor-kapasitor yang selalu dijumpai dalam alat-alat elektronik kita. Ya, ini kapasitor terkutub atau dikenal dengan kapasitor polar dan juga kapasitor tak terkutub atau non polar. Nah, pada kehendaknya ya, yang namanya kapasitor polar ini tidak boleh terbalik dalam pemasangannya ya. Bagian anoda ataupun kutub positif harus dihubungkan dengan potensial yang lebih tinggi. Kemudian yang bagian katodanya atau kutub negatif harus dihubungkan dengan potensial yang lebih rendah. Nah, untuk contoh kapasitor polar itu biasanya adalah contohnya kapasitor elektrolit. Nah, untuk biasanya dalam penyimpanan, kapasitor ini kan digunakan untuk penyimpanan. Nah, ini dikenal ataupun disebut biasanya orang menyatakan dengan berapa sih kapasitasnya ataupun kapasitansi dari kapasitor tersebut. Nah, itulah sekilas teori tentang kapasitor. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan ataupun berikan contoh soal tentang kapasitor. Ada 2 contoh soal yang menurut Bapak ini kategorinya masih mudah. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Sebelumnya usahakan kalian menggunakan handset ataupun handsfree agar suaranya lebih jelas. Yang pertama adalah contoh soal kapasitor nih. Kategorinya lumayan sulitnya. Ini ada rangkaian kapasitor, 2 buah kapasitor yang dirangkai secara seri ya. Kemudian diberikan tegangan sebesar 12 volt. Kapasitor yang pertama adalah 4 mikrofarad. Yang kapasitor kedua adalah 12 mikrofarad. Berapakah energi yang tersimpan? Nah, ini yang ditanya adalah energi. Seperti biasa, dalam hal fisika harus dibuat diketahui dulu supaya mudah ya. Diketahui, kita lihat adalah nampak angkanya 1 C1-nya atau kapasitor yang pertama adalah 4 mikrofarad. Kemudian C2-nya itu adalah 12 mikrofarad. Kemudian ada lagi tegangannya sama dengan 12 volt. Nah, ini yang ditanya apa, kita lihat. Yang ditanya adalah energi. Disimbolkan dengan E sama dengan titik-titik. Nggak tahu, baru kita tulis jawab. Untuk mengetahui berbagai macam persamaan ataupun rumus-rumusnya, itu silakan dipahami di link ataupun di blogs Bapak, yaitu blogsnya
www.danaranizar.blogspot.com. Nah, di situ ada materi khusus untuk masalah listrik statis ini dan sub bagian kapasitornya. Nah, rumus dalam hal ini yang kita pakai ini ada dua ya, tapi pertama kita harus perhatikan ini rangkaiannya seri. Ya, rangkaian seri di kapasitor ini berbeda dengan rangkaian seri di hambatan maupun resistor. Kebalikannya, kalau kalian masih mengingat di bagian resistor, ini kebalikannya. Kalau resistor atau hambatan itu kalau seri ditambah. Nah, ini kalau seri nggak ditambah. Maksudnya tinggal ditambahkan saja, tapi kalau ini pakai 1 per ya. Ya, pakai 1 per nih ya. Ini rangkaiannya seri, maka 1 per kapasitor pengganti seri. Nah, gitu ya. Sama dengan 1 per C1 kapasitor 1 ditambah dengan 1 per kapasitor kedua. Tinggal kita masukkan angkanya. Kapasitor satunya berapa? Kapasitor satunya adalah 41 per 4. Kemudian ditambah kapasitor yang keduanya 12. 1 per 12. Dari kedua angka ini mana yang bisa kita gunakan untuk bisa dibagi keduanya? Itu adalah angka 12. Maka kita pakai yang 12. Untuk bagi penyebutnya ya, 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Tulis 3. Tandanya apa? Tambah. Tambah. 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 kali 1, 1. Tulis 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. Di penyebutnya adalah 12. 4 per 12 ini masih 1 per kapasitor pengganti seri. Ini adalah 4 per 12. Nah, kalau kita ingin mencari kapasitor penggantinya, berarti kita balik aja nih. Kapasitor pengganti seri dibagi 1 sama dengan ini, kita balik juga. Dibalik jadi 12 dibagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3 ya. Nah, 3 mikrofarad. Nih, satuannya masih mikrofarad ya. Jadi untuk menentukan energi karena satuan tegangannya sudah volt, maka harus kita seimbangkan. Satuannya adalah farad, maka kita harus merubah menjadi farad. Nah, kalau teman-teman ataupun kalian masih ingat ya tangga nadanya ataupun tangganya ini begini. Ini Bapak tuliskan lagi, mudah-mudahan kalian teringat kembali. Bisa dibuat meter, kali ini kan farad, kita buat aja farad. Farad itu anggap aja meter. Setelah meter apa? Desimeter berarti desifarad. Setelah desifarad berarti sentifarad. Setelah sentifarad berarti milifarad. Setelah milifarad ada pembatasnya ya, baru mikrofarad. Nah, kenapa ada pembatas ini? Kan pembatasnya ini sudah pernah Bapak sampaikan. Karena kalau sudah melatih pembatas ini sudah beda ya. Sudah mulai kita akan hitung ya. Ini kita menggunakan notasi ilmiah. Kalau notasi ilmiah kita mau berubah menjadi farad, langsung aja kita tulis di sini. Angka berapa? 3, langsung aja tulis 3 kali kita pakai kita pakai dengan notasi ilmiah. Mikrofarad, dari mikrofarad ke farad naik ya, naik. Nih, dari sini tangganya. Kalau melewati garis ini berarti 3, satu tangga dalamnya berarti 3 4 5 6. 6 tangga jadi hitungan. 6 tangga, kemudian ya ke atas berarti dibagi pangkatnya itu negatif, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, ini sudah menjadi farad. Setelah itu, karena yang ditanyakan ini sementara kita masih menghitung kapasitor penggantinya, baru kita akan masuk untuk menghitung E-nya, energinya ya. Oke, kita masukkan rumusnya. E sama dengan setengah dari kapasitor pengganti seri dikali dengan tegangan dikuadratkan. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Setengahnya dari kapasitor penggantinya berapa ini ya? Nih, 3 kali setengah dari
3 kali 10 pangkat min 6. Dikali tegangan-tegangannya berapa? Tuh di atas tadi gambarnya adalah 12 volt ya. Ini kalau dapatnya kita cek ke bawah nih gambarnya. Nah, diketahuinya tegangannya adalah 12 volt ya. Baru kita akan masukkan ke dalam persamaan. 12 volt dikuadratkan atau dikali. Dikali dengan bilangan itu lagi ya. Sekarang kita lihat nih ya. 3 kali 1, 3. 3 bagi 2 berarti 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah ini 12. 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. 4, 4, 1. Berarti 144. 144. 144. Nah kita tinggal mengalihkan ini. 144 kita kali dengan 1,5 kali. Ini pakai Prokabit biar kalian semuanya paham pelan-pelan ya. 4 kali 5 adalah 20. 0 sisip 2. 4 kali 5 20 ada 2 berarti 2. Sisip 2 di sini. 5 kali 1 5 tambah 2 7. Ini kali 1 berarti semua sama. 4 1 seret tambah 0, 4 tambah 2 6, 7 tambah 4 11, sisip 1 berarti 2. Satu angka di belakang koma 1. Nah, berarti 216 ya. Jawabannya adalah 216. Masih ada bilangan berpangkatnya ini, berarti kali 10 pangkat min 6 Joule. Sampai sini juga sudah betul. Nah, nanti kalau di dalam pilihan gandanya nggak ada, berarti harus dibuat angka sebenarnya. Ini angka sebenarnya berapa sih? Kita tulis ya 216 ya. Kali berapa? 10 pangkat min 6. Kalau min itu berarti gesernya ke kiri. Kalau nggak ada komanya berarti komanya di ujung sini, di akhir. Gesernya berapa kali? Nih 6 kali kemana? Ke kiri karena negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koma berarti 0,00216 Joule. Ini juga sama. Oke, cukup mudah sekali untuk contoh soal yang nomor 1. Ya, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang nomor 2. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Yang nomor 2 ini gampang nih. Sabar, kita akan ambil soalnya. Ya, yang nomor 2. Nah, difokuskan dulu. Oke. Contoh soal nomor 2 ya. Oke. Contoh soal nomor 2, ini ada gambar rangkaian kapasitor 3 nih kapasitornya ya. Ini rangkaian yang ini adalah paralel, yang di sini nanti sama sini berarti seri. Pertanyaannya, berapakah kapasitor penggantinya? Ini cukup mudah sekali ya, cukup mudah. Ini kita lihat dulu, kita buat diketahui dulu ya, biar agak sportif dalam pengerjaan fisika. Walaupun sudah tahu kita C1 sama dengan 3 mikrofarad, C2 sama dengan 4, nah, sorry nggak kelihatan, mikrofarad, C3 sama dengan 2 mikrofarad. Udah ya, itu yang diketahui. Terus yang ditanya, kapasitor pengganti sama dengan titik-titik, nggak tahu. Jawab. Nah. Oke, kita lihat ya. Ini samping saja biar kelihatan gambarnya. Ini kan paralel, jadi yang kita kerjakan yang gampang dulu. Kalau paralel langsung ditambah, nggak pakai 1 per. Kebalikan dari, tadi sudah Bapak katakan, kebalikan dari rumus resistor di listrik bolak-balik ataupun listrik arus arah. Nah, ini listrik statis, kalau kapasitornya itu kebalikan dari resistor ya. Ingat, kalau masih ingat resistor, insya Allah bisa menjawab kapasitor kebalikannya saja. Berarti yang paling mudah yang kita tambahkan dulu yang rangkaian paralelnya ya, C pengganti paralel. Kapasitor pengganti paralel sama dengan yang paralel dulu. Yang paralel mari ditambah. C2 ditambah dengan C3 kan gitu ya. Ini C2 dan C3. Kita lihat C2-nya berapa? C2-nya itu 4 ya.
C3-nya adalah 2. Tinggal tambahkan aja. 4 tambah 2 berapa? 6 mikrofarad. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, kalau sudah begini, berarti kan rangkaiannya jadi begini nih. Rangkaiannya jadi tinggal yang di sini tadi 1, ya, C1-nya. Terus yang di sini jadi 1 kan? Jadi 1, jadi C pengganti ini 1 jadinya di sini. Jadinya C pengganti paralel, yang di sini C1. Berarti rangkaian ini jadi apa? Rangkaiannya menjadi rangkaian seri. Maka kita akan mencari C pengganti seri, ya. Kalau pengganti seri itu rumusnya pakai 1 per gitu ya, pakai pecahan 1 per C pengganti seri sama dengan ini C berapa? 1 per C1 ditambah dengan 1 per C pengganti paralel. Kita lihat C1 tadi berapa nih? Nah, C1-nya 3 ya. Kita masukkan angkanya nih kali ini. Masukkan angkanya 1 per 3 C1-nya ditambah C pengganti paralelnya berapa? 6 ya. Tadi sudah saya cari. 1 per 6. Ini gampang nih ya. Angka 6 dan 3 kita gunakan yang mana yang bisa dibagi ke semuanya? Yang bisa dibagi ke semuanya adalah angka 6-nya untuk penyebutnya. 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Tandanya tanda tambah. 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 1, 1 ya. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 1 adalah 3. 3 penyebutnya berapa? 6. 3 per 6 ini adalah 1 per C pengganti seri. Yang ditanya adalah C pengganti serinya. Maka kita balik aja. C pengganti seri dibagi 1. Yang ini kita balik. Tinggal. Berarti diikutkan balik. 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa ya? 6 dibagi 3 adalah 2. 2 mikrofarad. Selesai. Cukup mudah sekali ya untuk contoh soal yang kedua. Insya Allah jika kalian melihat atau menonton video ini dengan seksama, pasti bisa menjawab dengan benar ya latihan online-nya yang ada di link ataupun di blog Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan ini senantiasa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share kalau perlu ke kawan-kawan kalian supaya nanti bisa menjawab dengan baik dan benar. Jangan lupa di subscribe ataupun di subscribe ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.